kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur kepada Tuhan. Bahkan menjadi pengakuan bibir mulut kami setiap pribadi, jemaat Tuhan baik yang ada di pastori maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, bahwa kalau kami ada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati persembahan kami Tuhan, berkati mezbah syukur kami hari ini Tuhan, sehingga lewat ibadah kami Tuhan Yesus benar-benar bagaikan satu dupa yang menarik, menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kehidupan kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, urapi setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada, sehingga di mana kami beribadah, di mana mezbah kami persembahkan kepada Tuhan, kami percaya ada kuasa Allah di tempat itu, ada kuasa, ada urapan baru dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami, baik di pastori maupun di jemaat Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga tamatnya ibadah ini jadi seturut kehendak Tuhan, dan kiranya karya Allah terjadi di dalam setiap persekutuan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami kepada Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini menjadi pengakuan kita bahwa kita ada karena Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bukan hanya baik, tetapi selalu dan terlalu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau memuji Dia. Kita akan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi hanya. Puja,
Saatnya kita akan dilawan dan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesus. Sekalipun keadaan di sekitar kita tidak menguntungkan, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kita bukan hidup karena di sekeliling kita, Amin. tetapi kita hidup oleh karena kebenaran firman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Terima kasih. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa.
apa yang tidak pernah kami pikirkan dalam hidup kami, apa yang tidak pernah kami lihat dari mata kami, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadamu. Kami sudah beribadah, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saatnya Tuhan kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau lihat setiap keberadaan kami, baik kami yang ada di sini, baik ada jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah yang sedang menikmati ibadah online Tuhan. Kami tahu dan kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu sekalipun Tuhan. Di sini hamba-Mu akan berkata-kata untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di sana pun Engkau beracara dengan kuasa-Mu. Firman-Mu akan dibentangkan bagi kami semua yang ada Tuhan. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu saat ini, Bapak Gembala yang ada, akan menyatakan firman Allah yang ajaib dan luar biasa itu. Firman-Mu itu dahsyat, firman-Mu itu sanggup Tuhan memberikan kami jawaban yang pasti. Bahkan di dalam setiap persoalan kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan lewat kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau akan belajar untuk melakukannya firman-Mu di dalam hari hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Engkau ada pun di setiap rumah anak-anak-Mu yang sedang menikmati ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Bersuaralah bagi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, karena kami rindu, kami siap dan terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Saudara, luar biasa pagi ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah. Genap sudah sebulan. Tapi kalau hitung-hitung hari Minggunya sudah hari Minggu yang kelima kali ini kita beribadah secara online, beribadah di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan, kita di Tonasa bisa beribadah seperti ini. Tidak semua tempat bisa beribadah seperti kita saat ini. Kita masih, saya yakin kita punya sukacita yang besar. Amin. Sudah bersukacita? Amin. Haleluya. Yang bersukacita tepuk tangan itu Tuhan yang baik. Haleluya. Di rumah juga Anda bersukacita, saya percaya itu. Oke, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Baca baik-baik Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Kalau saudara lihat pasal 21 dari Injil Lukas ini, di situ banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan apa yang akan terjadi, permulaan penderitaan, bait Allah akan diruntuhkan. Dan kalau ayat-ayat awal persembahan seorang janda, kita tidak bicara soal itu, tapi kita mau bicara lebih kepada apa yang Tuhan sedang buat hari-hari ini. Semua bangsa di dunia hari-hari ini sedang tergoncang karena COVID-19, karena Corona. 200 lebih negara di dunia ini mengalami hal yang sama dengan kita di Indonesia. Walaupun kemarin, kalau nggak salah kemarin pagi atau kemarin dulu pagi, Bapak Presiden kita mengumumkan dari istana untuk menyampaikan bahwa bersyukur hasil penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa virus ini cepat mati di daerah yang panas, yang kelembapannya tinggi,
yang suhunya panas, mataharinya terik banyak, kan kita daerah tropis, dan itu yang Pak Jokowi sampaikan, Pak Presiden kita mengingatkan bahwa beruntung kita di Indonesia ini. Saya bersyukur kita tidak kebetulan kita menjadi orang Indonesia. Amin. Karena Tuhan punya rancangan dan rencana yang besar atas Indonesia. Yang kita selalu berdoa, setiap hari kita mendoakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi pemerintah kita berdoa bagi presiden kita yang kita cintai, untuk Tuhan beri hikmat selalu dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Mari kita baca dulu Lukas pasal 21 dan persiapkan, saya ingin saudara juga siapkan Ibrani pasal 12. Saudara lihat baik-baik dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara siapkan itu. Ibrani pasal 12 selain Injil Lukas pasal 21. Pasal 21 ayat 34 sampai 36. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Semuanya sedang digoncangkan Tuhan. Pemerintahan dunia hari-hari ini, negara-negara adik kuasa, negara-negara besar, negara-negara kaya, semua mereka menghadapi goncangan melalui COVID-19. Ekonomi tergoncang, sosial budaya tergoncang, keamanan tergoncang, semuanya tergoncang. Tapi mari kita lihat apa kata firman bagi kita orang percaya. Jadilah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Mari baca dulu ayat yang ke-34 sampai 36. Kalau sudah siap katakan amin. Baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sekali lagi, dari ayat yang ke-35 ini kita temukan bahwa tidak ada satu orang pun akan luput. Halo? Bilang samping kiri kanannya, kamu benar-benar harus siap loh. Haleluya. Haleluya. Belum waktunya, ini menjelang kedatangan Tuhan. Nah, ini baru permulaan, saudara, belum. Kita percaya masih ada waktu lagi yang Tuhan masih beri kesempatan. Tapi hari ini kita sedang digoncangkan. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, kau sedang ditampi. Nah, ada penampian Tuhan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Sungguh-sungguhkah, seriuskah dengan Tuhan? Makin setiakah dengan Tuhan? Makin cinta Tuhan? Atau kita sekedar cuma menjadi orang Kristen kebanyakan? Yang penting percaya, yang penting bergereja. Makanya banyak perdebatan-perdebatan teologis yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu beredar di medsos segala macam. Tentang ibadat tidak harus di rumah, tetap harus paksakan ibadah di gereja. Ibadat tidak layaklah ada di rumah. Saya mau berkata itu nggak penting. Kita sekarang berurusan pribadi dengan Tuhan setiap orang. Hari-hari ini Tuhan menuntut itu bagi setiap orang percaya. Bilang sampingannya, termasuk kamu. Pribadi lepas pribadi akan berurusan dengan Tuhan. Baca ayat selanjutnya, 36. 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik buat kita semua. Saudara, mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 12. Haleluya.
ayat yang ke-25 mulai. Ibrani pasal 12 ayat 25 mulai sampai ayatnya yang ke-29. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca ayat firman Allah ini sama-sama. 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang beriman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Lanjut ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan kita atas kehidupan orang percaya. Sekali lagi saya mau berkata, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Dia mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau engkau sungguh-sungguh, kita menjadi bagian yang tidak tergoncangkan itu. Hari-hari ini banyak orang, tidak sedikit orang percaya tergoncang imannya. Apalagi dengan berkelanjutan seperti ini, sudah masuk minggu kelima, hari-hari Minggu, ibadah di rumah. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja, mereka mulai merasakan, saya kira hampir semua orang merasakan himpitan ekonomi yang menjadi sulit karena keadaan. Orang sudah tidak bisa keluar sedenaknya. Semua harus kembali di rumah masing-masing. Dalam situasi seperti ini, perekonomian mandek, semuanya menjadi susah. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya dan melihat pembelaan Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahannya apa yang dapat digoncangkan. Kalau engkau punya iman, percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang saya pernah sampaikan dalam ibadah Paskah, kalau saudara ingat, minta pada Tuhan untuk menguji imanmu tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Hari-hari inilah waktunya di mana goncangan itu sedang terjadi. Engkau makin kuat berpegang kepada Tuhan, engkau makin berpengharapan kepada Dia, dan engkau tidak berubah setia. Tetap cari Tuhan setiap hari, berdoa, mencari wajah Tuhan. Karena di sanalah ada pengharapan yang pasti. Di sanalah ada pembelaan yang pasti. Di sanalah ada pertolongan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Saya mau berkata begini, dengar baik dari ayat-ayat pembacaan kita. Kita berarti bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Saudara percaya masuk dalam bagian kerajaan yang tidak tergoncangkan? Halo? Percaya? Kerajaan apa itu kira-kira? Keras dikit, keras. Kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia ini. Bilang samping kanannya, kamu bagian dari kerajaan Allah itu. Karena kita social distancing, kita duduk jarak kurang lebih 1,5 meter, 1 meter, tunjuk dia, kamu
Kamu anggota kerajaan Allah. Amin. Kamu anggota kerajaan Allah tidak mudah tergoncang. Amin. Karena kerajaan itu tidak akan tergoncangkan. Sampai pada waktunya Tuhan menetapkan dia menjadi raja, kita ikut bersama-sama dengan dia dalam pemerintahan itu. Tapi saya mau berkata, ketika goncangan itu sedang terjadi hari-hari ini, pertanyaannya bagaimana gaya hidup kerajaan itu yang seharusnya ada dalam hidup orang percaya? Saya mau beritahu 4 hal ini penting, saudara. Dengan cepat saudara ingat baik-baik. Yang pertama, sadari engkau adalah anggotanya. Kalau engkau sadar engkau anggota kerajaan Allah, engkau anggota dari kerajaan yang dia dirikan sendiri, dialah rajanya, dialah pemerintah itu, kita taat dan untuk kita akan menikmati semuanya. Dia menyediakan. Haleluya. Haleluya. Saudara menikmati itu. Saudara, kami di pastori 1 bulan lebih ini, kami boleh melihat kenyataan betapa 6 minggu sudah kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi dalam 6 minggu berjalan ini, betapa Tuhan luar biasa. Terus memenuhi dan memelihara, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Itu kerajaan Allah. Dia selalu menyediakan. Dan saya mau beritahu saudara, penting untuk engkau sadari, hidup di dalam kerajaan Allah bukan hidup di dalam kerajaan egomu. Lawan kerajaan Allah bukan soal kerajaan iblis, tapi kerajaan ego. Apa itu kerajaan ego? Mementingkan diri sendiri. Kerajaan Allah itu, raja itu tidak pernah mementingkan dirinya. Saudara, kita tahu baru beberapa waktu lalu kita rayakan bersama umat Kristen di muka bumi, merayakan dia yang mau mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, bagi kita manusia. Dia tinggalkan status kerajaannya. Dia yang adalah anak raja itu sendiri, raja di atas, rela merendahkan diri, meninggalkan haknya untuk saudara dan saya. Itu kerajaan Allah, itu gaya hidupnya. Dia tidak mementingkan dirinya, dia lebih mengutamakan saudara dan saya. Demikianlah anggota kerajaan Allah, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Itu nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi bersama. Gaya hidup kerajaan Allah adalah gaya hidup mengutamakan orang lain, bukan diri sendiri. Bahkan gaya hidup kerajaan Allah, dia rela menderita demi orang lain, lepas dari penderitaan. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, mampukah kita? Tadi ketika kita berkata kita bagian dari anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, oh semua haleluya. Tapi pertanyaan sekarang, mampu lepas hakmu? Haleluya. Halo? Mau lepas hakmu? Amin. Orang pastori, mau lepas hak? Sudah lepas. Saudara mau jadi anggota kerajaan Allah, hanya dia yang layak. Amin. Hanya dia yang kita. Dia menjadi model dan teladan kita. Dan kita harus berani melepaskan hak itu, karena dia sudah kasih tunjuk itu untuk kita. Dia sudah kasih modelnya dari sejak semula. 2000 tahun yang lalu kita melihat kenyataan, dia tinggalkan kealahannya, dia tinggalkan statusnya, dia tidak menganggap itu penting bagi dirinya demi kita manusia di muka bumi ini. Siapapun saudara, tidak ada yang terkecuali. Bukan hanya orang yang percaya, dia mau rela mati. Buat semua manusia di muka bumi, dia mau rela mati. Dan saya mau berkata, siapapun dia, kalau hari ini engkau dengar kebenaran ini dan engkau mau percaya dia, engkau juga nikmati, engkau bagian dari kerajaan Allah itu. Itu sebabnya saya mau berkata, dengar baik, praktek hidup kerajaan Allah adalah praktek hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Tidak untuk kepentingan diri sendiri. Coba lihat, kenapa saya katakan bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan ego kita, kerajaan manusia itu yang kita bangun selama ini. Apa sih yang kita bangun? Reputasi? Mengejar posisi, mengejar jabatan, mengejar kepentingan kita? Untuk apa? Supaya orang akui siapa kita? Supaya orang menganggap kita patut dihargai, dihormati? Sekali lagi saya mau berkata, hari ini kita sadar betul sebagai orang percaya,
Sebagaimana kita baca tadi di Injil Lukas, jangan bermain-main lagi dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari serius dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Gaya hidup kerajaan Allah bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, demi kepentingan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah, Yesus itu sendiri yang datang ke dalam dunia meninggalkan semuanya. Saudara boleh temukan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, ayat 6, 7, 8. Saudara akan temukan dia sampai rela mati di atas kayu salib. Dia tidak pentingkan dirinya sendiri. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu firman. Firman itu adalah Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri. Berarti kita sedang berjalan menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kita. Mari lihat Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Ini yang seringkali kita tidak sadari, karena kita lebih mementingkan diri sendiri. Kerajaan ego itu menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat. Dan itu menjadi lawan dari kerajaan Allah. Kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kerajaan Allah. Dia rela tinggalkan hidupnya, statusnya, kemuliaannya untuk datang mengasihi dunia ini. Dan siapa yang percaya tentang dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bedanya dengan Yakobus 3:16, di mana letak bedanya? Saudara perhatikan baik-baik Yakobus 3:16. Kalau sudah temukan, sudah siap, katakan amin. Amin. Baca sama-sama Yakobus 3 ayat yang 16. 2, 3. Sebab di mana Anda ada hati-hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu lawan dari kerajaan Allah. Makanya untuk hidup di dalam kerajaannya, hal pertama engkau harus sadar siapa engkau sebagai anggota kerajaannya. Yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan hidupmu lepas dari kepemimpinan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Engkau harus terus dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar penuh dan bisa bahasa roh, bukan. Itu karunia. Tapi minta buah roh itu menguasai dan memimpin hidupmu. Sehingga gaya hidupmu dalam keseharian orang melihat ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Itu yang dibilang orang yang hidup dalam kerajaan Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikut, gaya hidup di dalam kerajaan Allah, hidup tidak akan pernah mau kompromi dengan dosa. Ingat baik-baik, bilang sampingnya, jangan main-main lalu engkau kompromi dengan dosa. Haleluya. Terus jaga hidupmu dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Ingat tadi Yakobus 3:16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara tahu iri hati dan mementingkan diri itu apakah itu sudah terjadi atau masih dalam niat, dalam benak pikiran kita? Iri hati? Orang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu masih ada di dalam pikiranmu. Itu menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dunia menganggap perbuatan jahat kalau sudah membunuh, mencuri, memperkosa, berzina, apalagi sudah mau juga narkoba, wah memang orang jahat. Begal, wah memang dia orang jahat. Tapi saya mau berkata begini, penilaian Tuhan tentang perbuatan jahat masih di pikiranmu, iri hati.
Mementingkan diri sendiri itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita sebagai sesama orang percaya jangan ada iri sedikit pun. Di sana pun jangan ada rasa kepentingan diri sendiri lebih utama. Oh, yang penting saya diuntungkan, yang penting saya duluan dapat. Enggak, saudara, belajar buat orang lain lebih dahulu. Kita bersyukur kita dipastori dengan orang yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau saya hanya mementingkan diri saya sendiri, sekian banyak orang yang tinggal di pastori, saya tidak peduli, saya mau makan enak, saya makan enak sendiri. Tapi tidak, kita semua di pastori, kita nikmati apa yang saya makan, semua juga makan. Betul tidak orang pastori? Sekian banyak orang di pastori ini, kita semua ada kurang lebih 14-15 orang. Kita mau hidup bersama-sama, menikmati berkat Tuhan bersama-sama, nikmati pemeliharaan Tuhan bersama-sama. Tidak ada orang lain yang lebih dari saya. Semua kita sama di mata Tuhan. Saya harus bertanggung jawab untuk saudara punya pertumbuhan rohani, supaya saudara benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kita tinggal dengan hidup, yang penting enak-enak saja. Tidak ada lagi bicara tentang kekudusan hidup. Yang penting saudara terima berkat. Saya berkata saya mau jahat di mata, saya sedang merencanakan hal yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan tahu itu. Kenapa? Yang penting saya dapat amannya bagi manusia, tapi dia dapat Tuhan. Saya di mata Tuhan kekejian bagi dia. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar hidup kerajaan Allah itu. Hidup tidak kompromi lagi dengan dosa. Bilang sampai jangan kompromi lagi. Haleluya. Haleluya. Yang berikut, hidup kerajaan Allah, gaya hidup seorang yang tinggal dalam kerajaan Allah, atau habit. Habit itu kebiasaan gaya hidup kerajaan Allah. Habitnya adalah hidup dengan melakukan kehendak Dia. Amin. Bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Dia yang jadi. Saudara ingat Yesus di Taman Getsemani ketika Dia datang ke dalam dunia, hari-hari terakhir menjelang Dia harus dihukum, disalibkan. Di Taman Getsemani ketika Dia berdoa sampai 3 kali Dia datang kepada Bapanya dan berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa tutup doanya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Amin. Amin. Itu yang dibilang hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Amin. Kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan yang Tuhan sedang lakukan. Tapi kita tidak tergoncang karena kita mau hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara lihat, hidup yang tidak kompromi dengan dosa, hidup yang terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, itu membuktikan seseorang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Karena orang yang hidup di dalam nilai kerajaan Allah, saya mau berkata, dia akan membawa hidupnya untuk beribadah hanya untuk memuliakan Tuhan. Ayat firman Allah, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Roma 12 ayat 1 dan 2. Haleluya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama ayat 1 dan 2. Mulai. Karena itu, dengan keurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu tetapi
pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Saudara lihat bahwa ternyata hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup menurut kehendak Allah. Salah satu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita adalah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, tanpa cacat celah. Itu tadi, tidak kompromi dengan dosa, tidak bermain-main dengan kehidupan pengiringan kita di dalam Tuhan. Kita tahu kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Dan yang berakhir bahwa kita hidup melakukan kehendaknya, dikatakan di sana tidak menjadi serupa dengan dunia. Haleluya. Dunia biasa demi kepentingan diri sendiri, cari untung. Di tengah-tengah COVID aja orang cari untung. Haleluya. Kenapa pemerintah dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial di tengah-tengah COVID ini mengikut sertakan KPK? Supaya jangan sampai ada yang catut bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada sasarannya. Lihat, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa bantuan itu menjadi kepentingan orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu yang tadi kita sudah bilang, tidak untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Betul? Itu lawannya kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak mementingkan diri tapi mementingkan keberadaan orang lain. Itu Yesus tunjukkan. Nah, kalau kita sekarang menyadari itu untuk berbuat bagi orang lain, saya mau berkata begini, dengar baik. Hidup menurut kehendak Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2 itu tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah paradigmamu tentang Tuhan dalam hidupmu. Berubah pola pikirmu selama ini. Kalau yang selama ini cuma untuk diri sendiri, kalau selama ini demi saya juga akan butuh, jadi DBB saya dulu baru kasih orang. Enggak demikian. Balik paradigma itu. Yang benar adalah Tuhan duluan, berbagi dengan sesama, baru untuk diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu sang pikiran, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Haleluya. Halo, haleluya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa saja, saudara? Mari lihat 1 Korintus 6 ayat 9. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat 1 Korintus 6 ayat 9, pernah satu ketika Yesus memanggil anak-anak itu datang kepada dia. Ketika anak-anak itu datang, begitu sukacitanya anak-anak itu dengan dia, masih ada murid-murid yang bilang, jangan ganggu guru. Jangan ganggu dia. Yesus bilang, kamu harus seperti anak-anak ini, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Sudah masih ingat peristiwa-peristiwa itu dalam Alkitab? Banyak kisah tentang anak-anak yang disenangi Tuhan, yang Tuhan cinta anak-anak. Bahkan Tuhan ingin beritahu jangan halangi mereka, sebab orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Haleluya. Makanya sebentar sore anak-anak sekolah minggu jam 5 ada ibadah online buat saudara. Anak-anak sekolah minggu jam 5 sore. Puji Tuhan. Dengar ya, anak-anak sekolah minggu online. Semua anak sekolah minggu jam 5 sore ada ibadah online buat saudara. Orang tua ingatkan anak-anakmu supaya jam 5 sore dengar kebenaran melalui online sebentar. Sudah di-share di grup kita, grup GPDI Tonasa 1. Nah, mari baca 1 Korintus 6 ayat 9. Kita lihat firman Allah. 2, sudah siap katakan amin. Baca sama-sama, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, apalagi pencuri, orang kikir, apalagi pemabuk, apalagi haleluya, haleluya, haleluya. Mana haleluyanya? Yang di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara lihat baik, atau
atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Saudara bayangkan, tidak adil saja tidak terima kerajaan Allah. Tidak ada dalam bagian di sana. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Wow. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Lihat Galatia 5 ayat 21. Galatia pasal 5. Saudara sudah lihat? Sudah temukan? Amin. Mulai dari ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Ini perbuatan daging keduniawian. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Sudah temukan, sudah siap? Katakan amin. Amin. Baca sama-sama, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan Bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan menerima Dia Tuhan, Dia terus membawa perubahan proses hidup kita, berjalan daripada perubahan demi perubahan terus sampai kepada kesempurnaan. Tadi Roma pasal 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada tahapan-tahapannya, bukan instan, tapi berproses. Haleluya. Tapi saya mau berkata, ketika engkau menjadi manusia baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka habitat gaya kerajaan Allah tidak lagi kompromi dengan semua yang kita baca tadi. Amin. Amin. Karena engkau sudah masuk dalam bagian anggota kerajaan Allah, engkau masuk dalam habitat gaya hidup kerajaan Allah. Ada hal yang baru di sana. Amin. Paradigmamu diubahkan untuk engkau mengerti, engkau bukan lagi seperti yang dulu, tapi engkau yang baru di dalam Kristus. Engkau hidup di dalam kerajaannya dengan nilai-nilai kerajaan. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada firman yang selalu menjadi pegangan dalam hidupmu. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapapun engkau yang nonton ibadah ini, kalau ada masih ikatan-ikatan hidupmu yang mengikat hidupmu dengan kompromi terhadap dosa, hari ini bertobat. Amin. Hari ini kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena goncangan itu sedang terjadi. Ya. Tuhan sedang menampi umat Tuhan. Kalau engkau cuma sekam, engkau akan terhempas keluar dari penampian itu. Ya, betul. Efesus 5 ayat yang kelima. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Amin. Kita lihat, baca sama-sama, 2, 3.
Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah. Saudara lihat, penyembahan berhala dikategorikan dalam ayat pembacaan ini adalah orang Sunda, orang cemar, orang serakah. Penyembahan berhala tidak hanya nanti kalau engkau punya sesembahan sesuatu yang kau simpan selalu di rumahmu, atau kau pergi di gunung-gunung, kau pergi di pohon-pohon, kau pergi di kubur-kubur dan sembah-sembah. Bukan sekedar itu. Tapi kalau kau menjadi orang Sunda, kau jadi orang yang cemar, kau jadi orang yang serakah demi kepentingan diri sendiri, serakah, sudah punya tetap ngotot masih pengen. Haleluya. Bukan haknya ngambil hak orang lain, serakah. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tapi diambil juga, dipangkas juga. Saudara, serakah itu tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Haleluya. Dan itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Amin. Lihat baik-baik, itu penyembahan berhala kata ayat firman Allah tadi. Lanjut pembacaan firman Allah kita 2-3. Yang mendapat bagian tidak ada. Haleluya. Tidak ada yang dapat tempat di kerajaan Allah orang-orang model seperti itu. Ya. Bilang samping dia, kamu jangan serakah. Jangan serakah. Kamu jangan kikir. Amin. Amin. Jangan sekek. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang jangan pelit. Haleluya. Amin. Hidup berbagi untuk orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kata lain, saya mau berkata, saya simpulkan dalam beberapa poin ini. Dengar baik, kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau sadar engkau siapa di dalam dia. Amin. Kau bagian dari kerajaan Allah itu. Yang kedua apa tadi? Nah, sudah lupa orang pastor ya. Apa tadi? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tidak kompromi lagi dengan dosa. Yang keempat, hidup dalam kehendaknya. Apa itu hidup dalam kehendaknya? Hidup dalam kasih. Amin. 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 Orang yang hidup dalam kasih selalu ada pengampunan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bilang samping kiri kanannya, ampuni saja. Ampuni saja. Haleluya. Haleluya. Itu gaya hidup kerajaan Allah, hidup saling mengasihi. Kalau dia bilang hidup dalam kasih, dia bisa mengampuni orang yang menyakiti hidupnya. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tahu melepaskan haknya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang menyadari siapa dia di dalam kerajaan Allah, dia tidak mudah tersinggung. Puji Tuhan. Mana haleluyanya ini? Haleluya. Tidak mudah tersinggung. Puji Tuhan. Tidak murah marah. Haleluya. Amin. Bahkan bukan pemarah. Puji Tuhan. Jangan terus bikin dia tidak marah, bikin saja yang aneh-aneh. Itu berarti Anda kompromi dengan dosa. Tapi orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, kalau dia sadar dia hidup di dalam kasih, karena mau hidup dalam kehendak Allah, dia akan punya kesabaran, dia akan punya kasih yang murah hati, kasih yang lemah lembut, kasih yang memberi, kasih yang menutupi pelanggaran, kasih yang mau menerima orang lain apa adanya. Haleluya. Kasih yang tidak bersyarat itu bertumbuh terus dalam hidupnya. Menjadi doa saya setiap hari, setiap kali saya berdoa, selalu saya minta sama Tuhan, Tuhan tambahkan terus kasih dalam hidup kami. Ini hukum terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu.
Dan hukum kedua sama dengan itu siapa? Kasih sesamamu. Haleluya. Hei, jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Kalau kau bicara kau mau hidup di dalam kehendaknya, hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut, itu tipe dari Kristus. Yesus itu rendah hati, Yesus itu lemah lembut. Amin. Dia pernah berkata begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ketika kita datang di bulan ini, pikulah kuk yang kau pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itulah Yesus. Maka orang yang hidup dalam kerajaan Allah memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Orang yang rendah hati dan lemah lembut hanya orang-orang yang demikianlah yang siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Hanya orang yang punya kerendahan hati dan kelemah lembutan yang bakal siap menghadapi proses Tuhan. Makanya dia ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun digoncang setengah mati, dia tetap mantap di situ. Kenapa? Dia rendah hati, dia lemah lembut. Haleluya. Yang berikut orang yang hidup dalam kehendak Allah, orang yang mau menghidupi kehendaknya adalah orang yang hidupnya taat dan setia. Haleluya. Amin. Bilang sampai kiri kan, biar sudah tidak ada orang tetap setia dan taat. Haleluya. Biar sudah tidak ada orang di gereja tetap setia dan taat. Sekalipun engkau di rumah tetap setia dan taat. Ketaatanmu kepada Tuhan dibuktikan dengan engkau taat pada aturan-aturan yang ada di muka bumi ini. Aplikatifnya Anda mengaplikasikan kehidupan ketaatanmu bukan hanya kepada Tuhan yang tidak terlihat, tapi kepada apa yang terlihat. Sekarang seruan pemerintah, jangan keluar rumah. Haleluya. Halo. Puji Tuhan. PSBB. Bilang sampingrannya, jangan pura-pura gak dengar, jangan keluar rumah. Haleluya. Buktikan ketaatan kita kepada pemerintah, kepada bangsa dan negara ini. Seruan pemerintah kepada kita. Saudara, di rumah pun engkau tetap beribadah dalam ketaatanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tidak tunggu nanti kalau kau ada di gereja baru kau bisa serius cari Tuhan. Justru di rumahmu masing-masing hari-hari ini, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, engkau terus cari Tuhan, engkau terus beribadah kepada Dia, engkau setia, engkau taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Itu gaya hidup kehendak Allah di dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Yang terakhir, gaya hidup kehendak dalam hidup kerajaan Allah dalam poin keempat tadi, hidup di dalam kehendaknya adalah hidup berbagi dengan orang lain dengan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Engkau berbagi bukan karena engkau merasa engkau lebih, tapi engkau berbagi karena engkau sadar itu belas kasihan yang timbul dari dasar hati yang tulus untuk berbuat bagi orang lain, siapapun itu. Berbagi dengan orang lain karena ada timbul belas kasihan. Sebab semua orang yang menjadi milik kerajaan Allah selalu punya belas kasihan. Dia Bapa di sorga, karena belas kasihannya kepada manusia, Dia relakan anak tunggalnya. Anak tunggalnya yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, karena belas kasihannya rela mati di atas kayu salib, bahkan bangkit mengalahkan maut untuk memastikan kehidupan kekal bagi setiap yang percaya. Karena belas kasihannya Dia tetap memelihara kita di tengah-tengah goncangan-goncangan yang ada. Amen. Dan saya mau berkata kepada saudara, dengar baik, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau engkau sadar kita sedang ada dalam situasi di mana permulaan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, hanya gereja yang tidak tergoncangkan, hanya orang percaya yang hidupnya tidak bercacat celah,
Sebagaimana Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 1 bilang, lalu ayat 2-nya berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh paradigmamu, oleh pembaharuan budimu, untuk engkau mengerti apa kehendak Allah, apa yang berkenan bagi Dia, dan apa yang sempurna. Haleluya, haleluya. Ibadahmu yang sejati. Lihat di Roma pasal 12 ayat 1 tadi bilang apa? Mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kita lihat kembali ayat pokok kita dalam Ibrani pasal 12 itu, ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Sama-sama dengan suara yang lantang berbacakan ayat firman Allah ini. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kalau sudah siap, sudah temukan, katakan amin. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, haleluya. Kalau engkau menghormati Tuhan dan engkau takut akan Tuhan, engkau tidak hidup sia-sia, engkau tidak hidup sembarangan di luar sana. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi bagian dari hidup kerajaan Allah. Tidak mementingkan diri sendiri. Lawan kerajaan Allah adalah kerajaan ego, kerajaan daging kita. Saya sudah ungkapkan tadi begitu banyak. Mari kita mulai belajar. Kita mau hidup di dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang rindu menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan? Mari angkat tanganmu. Kalau engkau rindu Tuhan itu, kita mau bersama-sama memuliakan Dia, menyembah Dia pada pagi ini. Bapak Ibu yang di rumah, mari persiapkan hatimu. Kalau engkau menjadi bagian dari kerajaan Allah, sadari engkau adalah anggotanya. Ketika engkau sadar siapa engkau di dalam kerajaannya, segala fasilitas kerajaan itu menjadi milikmu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu ragu dengan situasi keadaan yang sedang terjadi. Sekalipun tergoncang, engkau tidak akan tergoncangkan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu.
dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, katakan, Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Rancangan Tuhan atas hidup adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Itulah bagian dari kerajaan Allah. Hidup di dalam kehendaknya, menyadari siapa kau di dalam kerajaannya, engkau menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan itu. Engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Engkau hidup tidak lagi kompromi dengan dosa. Engkau hidup di dalam kehendaknya. Jangan hidup di dalam kasih dan pengampunan, hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kau hidup di dalam apa yang Tuhan senang dalam hidupmu. Peduli, berbelas kasihan, berkorban, memberi bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Biar pujian ini menjadi doa kita bersama. Haleluya, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami siang hari ini. Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami adalah milik kerajaan-Mu. Kami anggota kerajaan Allah itu. Kiranya kehidupan kami tidak kompromi dengan dosa. Hidup kami adalah hidup dengan penuh kehendak Allah yang kami taati, yang kami patuhi dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami tidak mementingkan diri sendiri. Kami lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus terus pimpin hidup ini, kuasai hati dan pikiran kami, untuk kami dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu, untuk hidup tidak kompromi dengan dosa lagi Tuhan. Tapi hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau, makin terus mengikuti kehendak-Mu, hidup di dalam kasih dan pengampunan, hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, hidup dalam kepedulian dan berbelas kasihan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kiranya itu terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, kami adalah bagian anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kami boleh menikmati pembelaan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah permulaan penderitaan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada di pihak kami. Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi kepastian, Tuhan memberi pertolongan yang pasti dalam setiap kami. Dari waktu ke waktu kami merasakan dan kami mengalami betapa Tuhan dahsyat, Tuhan pemelihara, Tuhan pembela, Tuhan pertolongan bagi kami. Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengambil alih semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah model teladan hidup kerajaan itu sendiri. Engkaulah yang menyatakan itu bagi kami untuk hidup di dalam kerajaan-Mu. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Dijauhkan keegoisan dari diri kami. Dijauhkan iri hati dari hidup kami. Dijauhkan kiranya perkara-perkara duniawi. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini lagi, tapi kami terus menjadi serupa dengan Engkau. Mengerti kehendak Allah, apa yang benar, apa yang berkenan kepadamu, dan apa yang sempurna. Terima kasih
kasih Tuhan. Kami terus tahu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipuja-puji, dipermuliakan. Kehidupan kami menjadi kesaksian yang terbuka bagi banyak orang di sekitar kami. Mereka mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena melihat gaya hidup kami, gaya hidup kerajaan Allah yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan keberadaan orang lain. Terjadi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus menerangkan kebenaran-Mu. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup menjauhi, bahkan tidak kompromi lagi dengan dosa. Kami hidup sadar betul siapa kami di dalam kerajaan-Mu, menikmati fasilitas-fasilitas itu, karena Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami lanjutkan ibadah kami dengan memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami tidak kekurangan karena kami memberi. Sebaliknya kami makin diberkati Tuhan. Kami memberi bahkan mengembalikan milik-Mu. Kami tidak kekurangan, kami makin diberkati di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran sekalipun. Tuhanlah pemelihara kami. Tuhanlah yang menyediakan bagi kami. Kami akan melakukan di dalam kasih kami kepadamu, dalam ketaatan kami dan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita akan satu pujian, setia, setia, setia. Hari Rabu, pengumuman bagi jemaat Tuhan. Seperti minggu kemarin sudah dimulai diadakan ibadah tengah minggu. Walaupun di rumah, tetapi kita percaya kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan situasi apapun kita tetap kuat. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu dan jam 7 dan secara live. Pelayanan selanjutnya selesai. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan selalu ada dengan engkau. Amin. Nikmati penyertaan Tuhan, nikmati kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan itu. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.
yang berdaulat dan memerintah atas kehidupan kami, Juru Selamat penebus jiwa kami. Kami bangga punya Engkau, kami bagian dari anggota kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, sehingga hidup kami menyatakan nilai-nilai kerajaan sorga dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami, istri kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami melihat nilai kerajaan Allah itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Pada saat ini juga kami tak lupa berdoa, tidak henti-hentinya kami bawa bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan beri hikmat, Tuhan menyertai mereka, kuasai hati dan pikiran mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang baik bagi bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka untuk memutuskan sesuatu yang baik. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin baik di tingkat provinsi, gubernur, di tingkat wali kota, dan kabupaten, bupati, Tuhan tolong semua dalam kebijakan yang dibuat. Kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan desa, Tuhan tetap ada bagi mereka. Sehingga semua kebijakan yang dibuat adalah untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara kami. Seluruh masyarakat boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Engkau. Diberkatilah mereka dalam segala tugas tanggung jawab TNI Polri menjaga keamanan ketertiban negeri ini. Tuhan beri mereka senantiasa kekuatan, kemampuan untuk mampu membawa negeri ini makin tetap aman di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami tahu Tuhan Engkau tetap berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau sedang menyatakan kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu. Kami yakin dan percaya bangsa kami telah mulai luput dari setiap ini, karena kami boleh melihat kenyataan kesembuhan yang terjadi bagi setiap penderita COVID-19. Lebih tinggi, jauh lebih baik. Tuhan terus menjamah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Angka kematian makin menurun Tuhan. Sebaliknya yang sembuh makin banyak, karena kami percaya Tuhan terus berkarya. Engkau memberkati para dokter, para perawat, para tenaga medis, baik petugas di rumah sakit. Tuhan sertai, lindungi, berkati mereka. Segala jerih mereka gantikan dengan damai sejahtera sukacita, dengan kesehatan yang prima. Tuhan berikan yang lebih lagi bagi mereka, keluarga mereka, saudara mereka, sanak famili mereka diberkati, dipeliharakan Tuhan. Bahkan mereka yang dalam keadaan sakit, bahkan mungkin yang sudah meninggal dunia, Tuhan sertai keluarga mereka, hidupkan, kuatkan, dan beri damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Secara khusus kami tak lupa berdoa bagi kekasih kami yang telah Kau tambahkan usianya bertambah setahun lagi. Tuhan memberkati Ibu Arlin dalam segala keberadaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tambahkan usianya, Tuhan berkati dia, Engkau menjangkau dia dimanapun dia berada. Damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan menyertai dia. Terus damai sejahtera-Mu, terus segala kesejahteraan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Kesehatan, kekuatan, Tuhan membawa dia makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Hidupnya menjadi berkat di tengah keluarga. Pada menjadi suami membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Terpujilah ke nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, ada dalam kelemahan, dalam kesusahan, bersatu hati kami umat Tuhan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka, pulihkan kesehatan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diteguhkan iman percayanya, dan yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tertolong. Tuhan datang tepat pada waktunya untuk menyatakan pembelaan dan pertolongan-Mu. Umat-Mu yang bekerja di dalam hari-hari seperti ini, di saat ini sehingga mereka belum sempat beribadah, Tuhan sertai mereka di tempat pekerjaan. Tuhan lindungi mereka di tempat pekerjaan. Jagai mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil, sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dimasukkan, dipermuliakan. Terima kasih untuk bukti pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada di hari pertama dari minggu yang berjalan. Kami sudah lewati 1 minggu yang lalu, itu semua karena Tuhan. Kami juga percaya di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kami menikmati pembelaan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Karena kasih Tuhan, Engkau menyediakan yang menjadi kebutuhan kami. Engkau selalu memberi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati umat-Mu dalam segala korban persembahan mereka, di dalam segala ketaatan mereka mengembalikan milik-Mu Tuhan. Tuhan dimasukkan, dipermuliakan. Ini doa kami, ini syukur kami.
Akhirnya mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Kiranya matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kembalilah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Allah Anak itu sendiri. Persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai semua kita mulai siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya, katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mairen. Happy birthday, happy birthday, Mairen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mairen. Happy birthday, mari kita semua naik ke atas. Semua naik ke atas sama-sama. Ini naik ke atas. Happy birthday, Lauren. Happy birthday, Lauren. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lauren. Panjang umur, sehat dan kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Potong kue, potong kue, potong kue, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nikmati terus berkat Tuhan sepanjang minggu yang bersamaan. Tuhan Yesus bersama dengan kita senantiasa. Haleluya. Amin.